mengajukan pinjaman KPR untuk rumah second. Sebelumnya pertanyaannya adalah, memang bisa rumah second itu kita beli secara KPR? Jawabannya adalah bisa banget ya teman-teman ya. Wow. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah mengincar ada rumah dijual, bukan rumah baru, dan teman-teman belum punya dana cashnya, nah silahkan simak video singkat ini. Kita akan cari tahu apa sih syarat dan juga caranya untuk mengajukan KPR untuk rumah second. Saya doakan juga prosesnya lancar dan rumah incarannya, rumah impiannya segera dapat dimiliki. Jadi apa itu KPR second? KPR second adalah KPR rumah bekas ataupun rumah yang pernah dihuni sebelumnya oleh orang lain, pernah dimiliki oleh orang lain, bukan yang dijual pertama kali oleh pengembang. Seperti itu ya. Jadi memang bisa kita membelinya secara KPR. Tapi sebelum saya lanjutkan, untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Sebenarnya memang banyak kelebihan sih untuk pembelian rumah second. Di antaranya adalah yang pertama tentunya harganya ya. Harganya relatif lebih murah. Dan teman-teman sebenarnya yang dimaksud rumah second ini belum tentu rumah yang udah puluhan tahun ya. Bisa saja rumah baru tadinya, baru ditinggali 1-2 tahun, kemudian ada butuh uang ya atau alasan apapun. Nah itu juga sudah termasuk rumah second. Dan biasanya kalau BUB ya, butuh uang banget, itu biasanya harganya negotiable banget ya, bisa kita nego, tidak seperti rumah baru yang sudah ditetapkan resmi oleh pihak pengembang ya. Kalau ini biasanya bisa di bawahnya jauh lah. Apalagi ada beberapa rumah yang apa ya, yang kalau di daerah saya itu rumah-rumah yang mungkin sudah telat bayar lama, itu bisa lebih negonya bisa lebih kenceng lagi seperti itu ya. Dan juga ukurannya lahan biasanya lebih luas juga ya kalau rumah-rumah second itu ya. Tapi tergantung kalau ukurannya ya. Tapi yang pasti negotiable banget ya. Nah, syaratnya apa saja sih? Jadi syaratnya teman-teman harus warga negara Indonesia karena akan belinya di Indonesia ya, dan juga usia minimal 21 tahun saat pengajuan KPR ataupun sudah menikah ya, dan usia maksimalnya adalah 55 tahun pada saat kredit lunas ataupun 65 untuk yang pensiunan ya. Jadi teman-teman untuk usianya yang bisa terpenuhi, silahkan lanjut untuk mengetahui syarat yang lainnya ya. Kemudian nanti menyiapkan sejumlah uang untuk membayar uang muka dan juga beberapa biaya ya. Jadi kalau ini sebenarnya sama ya, uang muka dan biaya yang lainnya nih mau rumah second ataupun rumah baru sama ya. Jadi nanti ada biaya provisi, biaya administrasi, asuransi kebakaran dan jiwa ini sama karena nanti rumahnya ini kan kita jaminkan ke bank ya. Nah, ini harus ada asuransinya, kemudian appraisal yaitu penilaian lagi harga rumah itu berapa ya, dan juga nanti ada biaya notaris untuk balik nama dan urusan administrasi yang lainnya ya. Ini nanti kurang lebih sih kalau di rata-rata mungkin sekitar 10% ya untuk biaya-biayanya ini ya. Dan juga teman-teman nanti mengisi formulir pendaftaran dan juga mengumpulkan syarat dokumen pribadi dan juga properti. Oke, untuk dokumennya teman-teman silakan menyiapkan KTP, tentunya pasti ada, beserta pasangan ya. Kartu keluarga, kemudian akta nikah ataupun cerai jika ada, kemudian NPWP ataupun juga surat SPT ataupun juga penghasilan PPh 21 ya dari perusahaan ya. Dan juga fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir, kemudian pas foto 4x6, pemohon suami dan juga istri. Kemudian untuk yang karyawan, teman-teman juga bisa menyiapkan surat keterangan kerja yang asli dan juga slip gaji ya. Kalau nggak ada slip gaji di kantornya, surat keterangan penghasilan biasanya minta ke HRD ada ya. Nah, untuk yang profesional ataupun wira swasta, surat keterangan kerja asli, kemudian fotokopi praktek profesi, kemudian untuk wira swasta adalah fotokopi legalitas usaha dan juga fotokopi laporan keuangan 2 tahun terakhir ya. Ini kurang lebih seperti ini untuk persyaratnya. Bisa teman-teman catat ataupun di capture dari video ini ya. Silahkan hentikan untuk dicatat ataupun di capture ya. Nah, ada beberapa catatan, teman-teman silahkan ini perhatikan juga. Selain mengumpulkan dokumen pribadi, biasanya bank juga akan meminta dokumen seperti SHM. Jadi nanti teman-teman ke pihak penjualnya minta fotokopi SHM-nya, kemudian IMB-nya, dan juga bukti pembayaran pajak. Ini ada yang minta setahun, ada juga kadang-kadang yang mintanya sampai 3 tahun terakhir ya. Silahkan minta aja yang paling aman ya 3 tahun terakhir untuk pembayaran PBB-nya. Kemudian jangan lupa untuk membuat surat perjanjian jual beli rumah di atas materai yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli rumah. Nah, itu teman-teman harus siapkan, jangan sampai ada yang dirugikan, jangan sampai ada yang tertipu ya. Jadi pastikan semuanya ada perjanjiannya ya, dan syaratnya silahkan dilengkapi. Nah, pengajuannya bagaimana? Jadi prosesnya kurang lebih adalah silahkan teman-teman cari, mau online, mau keliling-keliling daerah teman-teman ya, silahkan cari rumah idamannya. Kemudian setelah itu silahkan hubungi penjualnya, negosiasi ini itu.
Nah, kalau sudah terjadi deal ya silahkan tadi minta fotokopi dokumennya ya. Kemudian silahkan langsung datang ke bank. Nah, banknya ini bisa macam-macam ya, banyak hampir semua bank sekarang bisa sih, OCBC, BTN, BRI, Mandiri, Maybank, BCA juga bisa ya. Kemudian masih ada bank-bank yang lainnya juga ya. Kemudian setelah itu nanti akan diarahkan, biasanya adalah proses appraisal untuk menentukan nilai rumahnya itu berapa. Ini sebagai keputusan bank untuk memberikan kreditnya berapa ya. Jadi kita tidak bisa apa ya seperti tipu-tipu gitu mengarang harga rumahnya berapa ya. Kemudian juga ada surat perjanjian kredit dan juga proses akad kredit yang mau dibeli ya. Seperti itu ya untuk prosesnya. Oke, seperti itu saja sih kurang lebih informasi yang dapat aku sampaikan. Untuk bagaimana syarat-syarat detailnya di bank masing-masing ini pernah aku bahas di video yang lain. Linknya ada di deskripsi. Mau BCA, BRI, BNI, Mandiri ya, semuanya pernah aku bahas ya. Saya doakan prosesnya lancar, rumah idaman segera dapat dimiliki. Yang masih bingung boleh langsung saja bertanya di kolom komentar. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial penting di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.